Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu monster yang paling ditakuti di pasar, bear market. Kita bakal pakai pandangan dari Harris Schultz buat belajar cara ngenalin, ngertiin, dan yang paling penting, gimana caranya selamat dari anjloknya pasar. Kutipan ini, wah pas banget buat ngegambarin perasaan aneh pas pasar lagi di puncak-puncaknya. Gimana enggak? Setelah bertahun-tahun untung terus, rasanya kayak nggak mungkin bakal turun. Jadi, setiap ada tanda-tanda masalah, kita anggap aneh, nggak nyata, padahal ya ini bagian dari siklus yang sebenarnya bisa ditebak. Oke, kita mulai dari mabuknya bull market. Ini tuh fase di mana optimisme udah kelewat batas, jadi euforia irasional. Dan semua investor yakin banget pestanya nggak bakal kelar. Contohnya nih, kayak yang dijelasin di sini, di akhir tahun 90-an, investor tuh udah terlena banget setelah bull market yang panjang. Mereka lupa sama prinsip-prinsip dasar kayak manajemen resiko, mereka jadi nggak siap sama sekali pas pasar akhirnya berbalik arah. Pelajaran ini tuh relevan banget loh sampai sekarang, nggak cuma buat tahun 90-an aja. Nah, terus apa sih bedanya koreksi pasar yang cuma sebentar sama bear market yang beneran? Ngertiin bedanya ini penting banget. Biar kita tahu kapan harus waspada dan kapan justru harus lihat ini sebagai peluang. Oke, definisi standarnya sih gitu ya, tapi buku ini nawarin kerangka yang lebih canggih. Dibilang nggak semua beruang itu sama, ada klasifikasinya, jadi ada 3 jenis yang beda banget berdasarkan skala dan dampaknya. Analogi beruang bayi, ibu, sama ayah ini bukan sekedar istilah keren loh. Ini tuh alat strategis. Dengan tahu kita lagi ngadepin beruang jenis apa, kita bisa nyesuaiin respons kita. Jadi nggak asal panik setiap kali pasar turun. Ada satu mitos yang bahaya banget dalam investasi, yaitu mikir kali ini beda. Percaya kalau kita tuh udah kebal sama siklus naik turun pasar. Sejarah nunjukin, pola pikir kayak gini tuh sering banget bawa petaka. Nah, pertanyaannya, seberapa sering sih bear market itu kejadian? Jawabannya, dari sejarah mungkin bakal bikin Anda kaget dan bisa jadi ngubah cara pandang Anda soal risiko pasar. Jawabannya 35%. Coba deh biarin angka itu meresap dulu. 35%. Jadi, intinya gini, bear market itu bukan kejadian langkah, bukan anomali. Mereka ini bagian rutin yang nggak bisa dihindari dari dunia pasar. Artinya apa? Artinya persiapan itu bukan pilihan, tapi keharusan. Setiap beruang itu pasti ninggalin jejak. Nah, dengan mempelajari anatomi penurunannya, kita bisa belajar baca jejak-jejak ini dan antisipasi pergerakan pasar selanjutnya. Jadi, kita nggak cuma reaksi buta aja. Ini nih yang bahaya banget dari penurunan pasar, bear market rally. Sering juga disebut rally palsu atau suckers rally. Kenapa? Karena ini mainin harapan investor, bikin mereka mikir yang terburuk udah lewat. Ternyata pasar anjlok lagi lebih dalam. Nah, slide ini penting banget. Coba perhatiin bedanya. Rally bear market itu terjadi pas volume perdagangan lagi rendah, didorong sama rasa lega sesaat. Sementara pemulihan yang beneran itu didukung sama volume yang meningkat dan justru pas orang-orang lagi pesimis. Ngerti bedanya ini bisa nyelamatin Anda dari kesalahan fatal. Menurut analis pasar Robert Rea, bear market besar itu punya 3 babak emosional. Pertama, harapan yang ditinggalkan, pas euforia mulai pudar. Kedua, kesadaran kalau keuntungan perusahaan mulai turun. Dan yang terakhir, penjualan karena putus asa, di mana orang-orang terpaksa jual aset mereka buat bertahan hidup. Oke, jadi di tengah semua ketakutan dan harapan palsu ini, gimana caranya investor bisa misahin emosi dari kenyataan? Jawabannya satu, beralih dari sekedar dengerin opini ke data yang objektif. Nah, buat ngebangun pertahanan yang tahan tipu-tipu ini, kita butuh alat yang pas. Sekarang, mari kita lihat beberapa indikator fundamental yang bisa bantu kita ngukur kesehatan pasar, lebih dari sekedar berita utama. Setiap alat ini, mulai dari advanced decline line sampai volume, itu fungsinya kayak rongen. Mereka bikin kita bisa lihat tulang belulang pasar, ngukur kekuatan atau kelemahan yang sebenarnya, jauh dari hiruk-pikuk opini para ahli. Kutipan ini benar-benar jadi peringatan keras ya. Penurunan paling parah itu seringkali nggak dimulai dengan ledakan, tapi dengan bisikan. Serangkaian penurunan kecil dengan volume rendah yang diabaikan banyak orang. Makanya, memperhatiin volume itu penting banget buat deteksi dini. Oke, pelajaran terakhir kita bukan soal jadi pesimis. Bukan itu tujuannya. Tapi sesuatu yang jauh lebih kuat dari itu.
Jadi, tujuan akhirnya itu bukan jadi bull selamanya atau bear selamanya, tapi jadi seorang realis pasar. Seorang realis itu nggak terpaku sama satu pandangan. Mereka bisa beradaptasi, ngamanin modal pas masa sulit, dan siap manfaatin peluang pas siklusnya berbalik. Pepatah terkenal ini, beli saat darah berceceran di jalanan, itu inti dari pola pikir seorang realis yang contrarian. Waktu orang lain panik, si realis ini justru ngerti kalau momen ketakutan terbesar, disitulah peluang terbesar lahir. Jadi pertanyaannya kembali ke Anda, nanti pas penurunan berikutnya datang, Anda bakal lihat ini sebagai kepanikan atau peluang? Dengan ngebekalin diri pakai pemahaman soal sejarah, struktur, dan alat-alat bear market, Anda bakal siap menjawab pertanyaan itu dengan penuh keyakinan.